Baswedan yang presiden kah, mau AHY kah, saya sebagai anak Papua itu tidak peduli. Yang penting ada pemimpin di negara ini. Karena biar bagaimanapun juga bukan orang Papua yang presiden juga mu. Itu kamu sendiri di situ jadi kamu atur sudah, mau Anies kah, mau AHY kah. Tapi yang jelas anak Papua itu saya lihat presiden yang bisa bangun Papua. Yang bangun Papua cuma Jokowi. Jokowi sudah. Dan kalaupun Jokowi tidak calon, dia tidak maju lagi, paling tidak nanti satu suku itu berdasarkan dia petunjuk. Jokowi bilang tong pilih itu yang ada rambut putih-putih, terus yang ada kerut-kerut, ya sudah. Kamu bicara sampai bagaimanapun di media, tong lihat nanti tanggal main di lapangan. Kami ini pemain di lapangan, ya. Kalau dia mau mendukung Ganjar, ini udah jelas ini arahnya PDIP. Ya kan? Andika nggak mungkin. Satu-satunya dia bisa mengambil manfaat dari suara publik, suara rakyat ini kalau mendukung Anies. Untuk tujuannya ya bukan Anies itu mau jadi presiden apa nggak presiden itu nggak berapa penting. Yang penting elektabilitas Nasdem itu naik. Dan udah terbukti sekarang. Ya, tapi kalau Anies nanti tidak bisa maju sebagai calon presiden, saya kira suara Nasdem makin ambles. Kan persoalannya Anies ini nanti kalau dia tidak menjadi calon presiden, oke, di dalam Nasdem ini dia mau jadi apa? Mau jadi alat. Dia diperalat, lo kampanye deh sana sini. Terus habis kampanye mau jadi apa? Makanya saya ada saran buat Anies. Kalau Anies itu tidak bisa menjadi calon presiden, dan dia tetap ingin membesarkan Nasdem, dia minta saya mau jadi ketua umum Nasdem. Fachri Hamzah gagalnya deklarasi pada tanggal 10 November ini lantaran belum ada kesepakatan dari pihak bandar. Ngeri sekali kan statement dari Fachri Hamzah ini. Nah, melihat ini semua ya, saya jadi kepikiran, entah kenapa ya, semenjak Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya, justru badai masalah itu terus menghantam Partai Nasdem. Ya, misalnya yang terbukti ini soal survei elektabilitas Nasdem. Diketahui ya bahwa dari beberapa hasil lembaga survei, elektabilitas Partai Nasdem ini justru terjun bebas setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya. Politisi senior Partai Nasdem Zulfan Lindan membeberkan tujuan utama partainya mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Menurutnya, tujuan utama Nasdem mengusung Anies Baswedan lantaran mengantarkan mantan gubernur DKI Jakarta itu menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Zulfan Lindan menilai Ketua Umum Partai Nasdem merupakan sosok yang pragmatis. Saat melihat peluang Jokowi 3 periode sudah tertutup, Surya Paloh harus mencari sosok yang bisa diambil manfaat bagi partainya. Dari 3 sosok kandidat yang dipilih Nasdem sebagai calon presiden, Anies lah yang paling pas untuk diusung. Dia, Surya Paloh, lihat Jokowi tidak mungkin maju 3 kali, tidak mungkin perpanjangan waktu. Maka calon yang paling pas untuk dia usung adalah Anies Baswedan, kata Zulfan, dikutip dari YouTube Total Politik, dilansir pada Sabtu 10 Desember 2022. Partai Nasdem tak akan mengusung Ganjar lantaran sudah milik PDI Perjuangan, dan Andika Perkasa pun tidak mungkin didukung Surya Paloh. Menurut Zulfan, di mata Surya Paloh, Anies menjadi presiden atau tidak bukanlah sesuatu yang penting. Satu-satunya dia bisa mengambil manfaat dari suara publik, suara rakyat kalau mendukung Anies. Anies itu mau jadi presiden gak seberapa penting. Yang penting elektabilitas Nasdem naik, kata Zulfan, dikutip dari YouTube Total Politik, dilansir pada Sabtu 10 Desember 2022. Namun jika Anies Baswedan gagal maju sebagai calon presiden lantaran tak ada koalisi yang mendukung, Zulfan meyakini jika suara Nasdem akan turun.
Anies kalau tidak jadi calon presiden, di dalam Nasdem mau jadi apa? Mau jadi alat? Dia diperalat kampanye sana sini, terus habis kampanye jadi apa? Makanya saya saran sama Anies Baswedan, kalau Anies tidak bisa jadi capres dan dia tetap ingin membesarkan Nasdem, dia minta jadi ketua umum Nasional Demokrat, Surya Paloh jadi ketua Dewan Pembina. Kata Zulfan, dikutip dari YouTube Total Politik, dilansir pada Sabtu 10 Desember 2022. Politikus senior Zulfan Lindan menyodorkan 3 pekerjaan penting yang bisa dilakukan Anies Baswedan jika gagal Nyapres 2024. Pekerjaan pertama yang bisa dilakukan Anies adalah menjadi ketua umum Partai Nasional Demokrat. Dengan bantuan Anies, menurutnya suara Nasdem akan melonjak tajam. Saran saya buat Anies Baswedan, pertama kalau Anies mau membesarkan Nasional Demokrat, ingin bersama Nasdem, minta dulu dia jadi ketua umum. Pekerjaan kedua adalah Anies Baswedan disuruh untuk kembali menjadi akademisi. Yang kedua, Anies udahlah cari jalan aja bagaimana dia ngajar di Amerika dulu. Ngajar sampai 2024 pulang sudah kayak Nurcholish Madjid jadi guru bangsa. Ketiga, Anies Baswedan diperintah untuk menyerah karena telah diperalat oleh Partai Nasional Demokrat karena mau berkampanye meski tak dapat kursi calon presiden. Berbagai agenda kunjungan bakal calon presiden dari Partai Nasional Demokrat, Anies Baswedan dianggap sebagai bentuk ajang kampanye. Namun pihak partai dengan tegas membantah bahwa Anies Baswedan telah mencuri start kampanye. Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Ahmad Ali mengapresiasi sambutan luar biasa dari masyarakat berbagai daerah atas kunjungan Anies Baswedan. Tetapi ia membantah tudingan jika kunjungan tersebut merupakan ajang kampanye. Ada yang mengatakan Anies berkampanye terselubung, ada yang mengatakan Anies curi start kampanye. Saya pastikan Anies Baswedan belum resmi sebagai calon presiden karena belum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, tegas Ahmad Ali dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 11 Desember 2022.